sudut pandang ya seorang analis teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pioneers around the world, khususnya teman-teman pioner Indonesia pastinya. Welcome back again teman-teman di YouTube King Fat Channel. Oke teman-teman, thank you very much for all of you guys yang sudah setia dan juga yang sudah selalu meramaikan kolom komentar. But ya, I'm so sorry guys. Ya, saya minta maaf untuk mungkin belum sempat secara keseluruhan ya, karena yang chat itu banyak, sekali lagi banyak teman-teman ya. Ada dari WA, Facebook, pokoknya itu ya saya cicil ya, sebisa mungkin semuanya saya jawab. By the way teman-teman, thank you very much again. Terima kasih ya sudah respect dan respon untuk di channel King Fat terkait pembahasan Pi Network teman-teman. Dan setelah ini teman-teman, here we go again. Kita bahas lagi, kita diskusi lagi terkait Pi Network tentunya teman-teman ya. Dan untuk spesial hari ini mungkin kita lebih ke teman-teman pioners ya. Saya ingin membagikan perspektif sudut pandang ya seorang analis teman-teman ya. Dan di sini pastinya kita tidak hanya menggunakan sudut pandang teman-teman pioner Indonesia, karena kita juga harus tahu nih seperti apa sih perspektif dari orang asing ya, pioner luar negeri teman-teman ya, terutama yang ahli di bidang analisa teman-teman ya. Dan kebetulan si Pak D ini yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bahas teman-teman, seorang analis juga ya teman-teman yang di trading. Dan dia juga seorang pioneers tentunya teman-teman ya. Dan dari sini semoga teman-teman termotivasi dan jangan terpengaruh dari siapapun yang berbicara tanpa ilmu teman-teman ya. Hanya mengutarakan perspektifnya tapi no data, nggak ada data akurat, dan juga secara pemikirannya atau analisanya kurang bagus. Jadi setelah ini kita bahas bareng teman-teman, langsung saja to the point, let's go. Oke teman-teman, langsung saja ya kita ke Twitternya si Pak D ya. Nah, ini nama orangnya adalah, atau pioner tersebut adalah Kim Ha Wong. Terserah kalian mau panggil siapa ya, Pak D Kim atau Pak Lek Wong, ya terserah, up to you guys. Jadi teman-teman, Pak D Kim ini adalah seorang insinyur elektronik atau komputerisasi ya teman-teman ya. Dan untuk sekarang sekaligus juga menjadi penasehat atau analis terkait investasi teman-teman. Dan di sini juga tertera CNBC USA. Nah, di situ teman-teman ya pasti sudah tahu ya, CNBC itu salah satu media terkenal juga ya. Nah, kita langsung saja teman-teman ya terkait pembahasan kali ini ya, terkait status yang sempat teman-teman itu juga ada yang baca ya. Dan ini saya juga dapat dari teman-teman pioner Indonesia. Nah, ini teman-teman ya, satu hari kemarin ya, kemarin itu kurang lebih statementnya seperti ini. Why is Picoin important? Nah, kenapa sih Picoin itu penting gitu ya? Tapi mungkin saya langsung ke terjemahannya aja teman-teman, biar cepat. Karena setelah ini kita juga ngecek teman-teman untuk komentar-komentarnya yang di bawah itu ya. Oke, kita langsung ke terjemahannya aja biar cepet. Mengapa koin Pi penting? Karena kemungkinan besar Anda akan menggunakan di masa depan. Of course ya, kita sudah masuk ke wilayah cryptocurrency atau di new era of digital teman-teman ya, using blockchain, menggunakan blockchain. Ini akan menjadi kripto pertama yang menyelesaikan apa yang ditetapkan Bitcoin sebagai sistem pembayaran dan digunakan seperti mata uang tradisional. Ini akan menjadi mata uang yang sangat berdaulat dan digunakan di seluruh dunia teman-teman ya. Mantap. Ya, memang rencana Dr. Nicholas untuk menjadikan Pi ini sebagai digital currency teman-teman yang inklusif, yang bisa dipakai semua orang ya. Ya, tentunya untuk membangun dan mengembangkan project luar biasa ini itu tidak mudah teman-teman ya, karena kita sendiri menggunakannya secara gratis. Tapi nanti mungkin ada ramuan atau konsep
yang akan digunakan oleh Dr. Nicholas sehingga Pi ini bernilai atau berharga teman-teman. Jadi sabar dan teman-teman ikuti update-nya aja ya. Jangan dulu menjudge teman-teman sebelum kita mengetahui nanti hasilnya seperti apa di belakang ya. Jadi kan ini memang ada progresnya teman-teman ya. Dan ini pastinya teman-teman Dr. Nicholas sebagai seorang ahli juga sudah menganalisa ya kekurangan Bitcoin seperti apa. Semoga dengan kekurangan-kekurangan dari Bitcoin itu Pi Network bisa menyempurnakannya teman-teman ya untuk kita semua. Ya kalau Bitcoin kan nggak semua punya ya. Ya jadi kurang fair juga untuk menjadi digital currency sebagai alat barter atau transaksi teman-teman ya. Oke, kita cek teman-teman langsung komentar-komentarnya karena Pak Dikim ini dari Cina ya. Jadi memang banyak pionir Cina yang berkomentar, tapi saya nggak ke situ teman-teman karena saya pusing ya. Saya ngelihatnya aja, aduh ini bahasanya, aduh nggak paham saya teman-teman ya. Tulisannya juga saya juga nggak tahu. Kita bahasa Inggrisnya aja teman-teman ya. Ini dari Lukas ya. I used to believe in Pi, but that was before I fully understood blockchain and how it works. For starters, Pi is proposing something impossible. How will they raise funds? Which blockchain is it launching on? And if it has its own blockchain. Nah, jadi untuk si Lukas ini maksudnya adalah teman-teman dulunya tuh percaya ke Pi ya. Akan tetapi ya itu sebelum dia itu paham secara penuh ya, secara utuh atau pengetahuannya itu banyak ya terkait blockchain dan cara kerjanya teman-teman ya. Terus kemudian untuk permulaan Pi ini mengusulkan sesuatu yang nggak mungkin ya. Ya memang benar ya teman-teman ya. Ini berbeda dengan kripto lainnya. Jadi kesannya itu ya impossible atau sesuatu yang masa sih seperti itu. Nah gitu kan. Saya juga awalnya kayak gitu juga teman-teman ya. Terus kemudian dia tuh masih mempertanyakan ya bagaimana nanti pengumpulan dananya dan kemudian blockchainnya itu apa gitu kan, di launching di mana gitu kan. Nah kalau dia punya blockchain sendiri, nah gimana nih cara auditnya gitu kan, siapa atau di mana itu ya auditnya itu ya teman-teman ya. Nah pastinya teman-teman paham ya terkait apa yang dimaksud orang ini, terutama kalian yang sudah main cryptocurrency lama tuh ya. Terus kemudian dijawab oleh Mbak yang cantik ini teman-teman. Ini ada Mbak atau Tante Yushin. Don't try to build a building until you fully understand it. Don't leave the river until the bottle is full of water atau water. 3 reasons, not the whole world. Pi Network is the star and the sea. Nah ini puitis banget ya jawabannya. Maksudnya seperti ini teman-teman. Jangan coba membangun sebuah bangunan sampai kalian itu memahami secara utuh caranya atau mungkin seperti apa bangunan itu nanti ingin dibuat. Ini memang penuh dengan pesan yang sangat mendalam ya teman-teman ya. Terus lanjut ya, jangan meninggalkan sungai ya sampai kalian itu benar-benar sudah full atau sampai botol yang kalian bawa itu sudah terisi full dengan air. Nah ini benar-benar pesan yang luar biasa ya. Nah ini maksudnya adalah teman-teman kalian tuh ya jangan langsung menjudge sebelum sesuatu itu benar-benar terjadi secara utuh teman-teman ya. Karena Pi Network kan masih berproses teman-teman ya, belum sempurna. Nah ini maksudnya pesannya kurang lebih seperti itu ya. Nah maksudnya adalah teman-teman untuk 3 musim ini kan nggak semuanya ada di seluruh dunia. Begitupun Pi Network. Nah ini mantap ya pesannya ya. Pi Network itu adalah cryptocurrency dan nggak sama seperti semuanya teman-teman ya. Nggak total sama maksudnya ya. Ya pasti ada perbedaannya. Nah itulah sebuah project ya teman-teman ya. Pi Network is the star and the sea. Ini maksudnya adalah ya mungkin Pi Network itu menjadi solusi ya teman-teman ya. Atau nanti menjadi cryptocurrency unggulan di masa depan teman-teman ya. Ya kita doakan aja ya. Selanjutnya itu ada komentar lain, but does not have world reserve currency qualification. Tidak memiliki ya kualifikasi dunia. Ya memang ya karena masih berproses. Tapi kan secara mendunia ini sudah diketahui ya untuk Pi Network sendiri developernya siapa gitu kan. Terus kemudian, nah ini juga menarik teman-teman ya, dari MFI atau MFI.
But BTC is not using KYC. Why Pi is using KYC? Ini mungkin banyak juga yang kalian tanyakan, dan nanti mungkin saya akan membahas khusus di video selanjutnya teman-teman ya. Ini juga yang masuk pembahasan terkait Pi itu scam dari si Anu itu teman-teman ya, yang sudah analisa dan bombing videonya itu. Nah ini kemudian ada yang menjawabnya secara singkat, 3 huruf aja ya, AML. AML itu apa sih teman-teman? Nah ini bagi yang belum tahu ya, nanti mungkin saya bahas lengkapnya di video lain teman-teman. Tapi singkatnya adalah AML itu kepanjangannya adalah Anti Money Laundering teman-teman ya. Di situ pastinya setelah KYC, nah di situ kalian diawasi aktivitasnya, apakah di situ ada penyalahgunaan dana secara ilegal, intinya yang hal-hal negatif teman-teman ya. Nah kalau BTC kan kemungkinan untuk ke arah situ, ke hal-hal negatif kan terbuka lebar ya kalau misalkan pengawasan dananya atau tanpa menggunakan AML ini. Nah dikhawatirkan seperti itu teman-teman ya. Jadi ada kekurangan yang ditambal oleh Pi Network. Good job. Terus kemudian di bawahnya menjawab, I agree with your point of view, I trust your experience and I trust Pi. Nah ini dia menghargai pendapat ya, dan juga dia setuju. Dan secara pengalaman tentunya para penasehat seperti Pak Dekim ini atau seorang analis ya, dia nggak ngawur teman-teman ya. Dia sudah punya pengalaman banyak ya teman-teman. Oke, terus kemudian ada yang menjawab 1 pi ternyata 10.000 USD. Amin ya, saya ngaminin aja. Walaupun sekarang ya mungkin terkesan banyak yang bilang halu ya. Ya kita kan nggak tahu masa depan seperti apa ya, kita doain aja. Ya tapi jangan selalu sering dibahas ya teman-teman ya. Ya kalau diomongin terus ya jatuhnya untuk sekarang banyak yang bilang halu ya teman-teman ya. Tapi untuk progres ke arah situ kan memang bener-bener real teman-teman ya. Dari prosesnya, kemudian dari produknya, it's very good and amazing for me teman-teman ya, untuk saya. Dan terus kemudian yang di bawah ya mungkin komentar-komentar terkait pujian atau feedback teman-teman ya. Mungkin itu saja terkait statement dari Pak Dekim ini, kenapa Picoin itu penting ya untuk di masa depan teman-teman. Kita tentunya di digital ini pasti banyak perkembangan dan perubahan. Silakan teman-teman selalu update dan open mind ya, jangan close mind, tertutup ya. Karena pasti teman-teman ada inovasi terbaru dari hal-hal yang berbau digital. So we have to update our insight and also our knowledge teman-teman. Kita selalu update wawasan dan juga pengetahuan kita. Ini terkait status dari Pak Dekim. Mungkin selanjutnya di video lain kita membahas terkait blog atau tulisan atau artikel dari Pak Dekim teman-teman. Ada yang luar biasa. Oke teman-teman, thank you very much for your attention. And the last, good luck for all of you guys and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.